Suamiku tak tahu pendapatanku sebesar 1 M per bulan berkata, "Woi istri penyakitan. Aku sudah mengajukan cerai. Rumah mewah dan semua aset sudah kuambil kuserahkan ke calon istriku yang baru. Haha, dia meninggalkanku saat aku sedang terbaring di rumah sakit menikah lagi." 2 hari kemudian dia menelponku dengan panik. Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Tulis juga nama dan asal kota kalian agar kami tahu sampai mana video ini ditonton. Terima kasih. Semoga penonton sehat selalu dan banyak rejeki. Langsung saja kita mulai ceritanya. Bau antiseptik mewah dan aroma bunga lili yang terlalu kuat menyambut kesadaran Arini kembali. Tirai-tirai tebal berwarna krem menghalangi silau matahari Jakarta yang kejam, membuat ruangan VVIP di Rumah Sakit Medika Sentosa terasa seperti kepompong yang sunyi dan mahal. Sebuah monitor kecil berkedip lembut di samping tempat tidurnya, mengawasi detak jantungnya yang, meskipun lambat karena pengaruh obat bius pasca operasi pengangkatan kantung empedu, terasa stabil dan kuat. Arini membuka mata, merasakan perban melilit perutnya. Ia baru menjalani prosedur ini 2 hari lalu. Ia tahu kondisinya belum 100%, tetapi rasa sakit fisiknya jauh lebih mudah ditangani daripada rasa sakit yang ia simpan selama 5 tahun pernikahan. 5 tahun ia hidup dalam kepura-puraan, menjadi istri Arini, seorang ibu rumah tangga sederhana yang hanya mengurus bisnis kecil-kecilan di rumah, sementara di balik layar, ia adalah CEO dari Phoenix Global, sebuah perusahaan investasi teknologi multinasional dengan arus kas bulanan yang mencapai $1 juta USD, sekitar 1 miliar rupiah per bulan, jauh melampaui imajinasi siapapun, termasuk suaminya. Pintu terbuka tanpa ketukan, mengacaukan ketenangan ruangan. Bayu masuk. Wajahnya bukan menunjukkan kekhawatiran seorang suami, melainkan kebencian yang dipadukan dengan kesombongan. Bayu, dengan setelan bisnisnya yang terlalu ketat, ia selalu berusaha terlihat lebih kaya dari yang sebenarnya. Berdiri di kaki ranjang Arini, melipat tangan di dada. Matanya tajam, dingin, dan tidak menyisakan sedikit pun empati. "Aku tahu kamu sudah bangun, Arini," kata Bayu, suaranya rendah namun penuh racun. "Jangan berpura-pura tidur. Ada urusan yang harus kita selesaikan segera." Arini menahan napas. Ia sudah menduga akan terjadi sesuatu. Selama ia sakit, Bayu hampir tidak pernah menjenguk. Ini adalah kunjungan pertamanya, dan ia yakin ini bukan kunjungan simpati. "Urusan apa, Bayu?" tanya Arini pelan. Ia berusaha menjaga suaranya agar tetap lemah, memainkan peran istri sakit yang tak berdaya. Ia ingin melihat sejauh mana Bayu akan bertindak. Bayu tertawa kecil, tawa yang kering dan menjijikan. Ia maju selangkah, mencondongkan tubuhnya ke depan sehingga Arini bisa mencium bau kolon maskulin murahan yang selalu ia pakai. "Urusan perceraian, bodoh," desis Bayu, matanya menyipit penuh cemooh. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengarahkan layarnya ke wajah Arini, menunjukkan sebuah dokumen digital. "Aku sudah mengajukan gugatan cerai. Dan kamu tahu apa yang paling menyenangkan? Aku tidak perlu repot-repot berdebat. Aku sudah memastikan bahwa akulah yang akan mendapatkan segalanya." Arini merasakan lonjakan adrenalin yang mematikan rasa sakit di perutnya. Ia ingat bahwa di bawah hukum perkawinan mereka, semua aset yang dibeli selama pernikahan di atas kertas tercatat atas nama Bayu, sebuah skema yang ia rancang sendiri untuk menguji kesetiaan Bayu dan menjaga kerahasiaan bisnis utamanya. "Apa maksudmu? Segalanya?" Arini bertanya, meniru suara wanita yang bingung dan hampir menangis. Saat itulah Bayu melontarkan kata-kata yang akan terukir sebagai titik balik dalam hidup Arini. Kata-kata yang memutus benang tipis kesabaran dan harapan yang masih tersisa. "Woi istri penyakitan, aku sudah mengajukan cerai. Rumah mewah dan semua aset sudah kuambil kuserahkan ke calon istriku yang baru. Haha." Kata-kata itu menghantam Arini seperti palu godam. Istri penyakitan. Ia baru saja menjalani operasi, dan pria yang berjanji akan menjaganya justru menggunakan kelemahannya sebagai alasan untuk mencampakkannya. Tawa Bayu di akhir kalimatnya, tawa kemenangan yang kejam, adalah pukulan terakhir yang ia butuhkan. Dalam sepersekian detik, semua rasa sakit fisik dan emosional menguap, digantikan oleh kesadaran yang dingin dan tajam,
Bayu tidak hanya ingin pergi, dia ingin menghancurkannya. Namun, di balik mata Arini yang tampak berkaca-kaca, sebuah komputer super berkecepatan tinggi mulai bekerja. Otaknya memproses kata-kata Bayu. Rumah mewah? Semua aset? Arini tersenyum tipis. Senyum yang luput dari perhatian Bayu karena ia terlalu sibuk menikmati kemenangannya. Semua aset, katamu, Bayu? Arini berpikir. Bayu tidak tahu. Rumah mewah yang ia klaim, mobil-mobil mewah yang ia banggakan, bahkan rekening investasi kecil yang ia yakini sebagai kekayaan keluarga mereka, semua itu hanyalah aset boneka. Arini, melalui konsultan keuangannya, telah mengikat semua aset bersama yang dibeli di bawah nama Bayu dengan pinjaman bank berisiko tinggi. Rumah itu, yang tercatat sebagai milik Bayu, hanyalah jaminan atas pinjaman modal kerja sebesar 5 kali lipat nilai rumah, yang sengaja Arini ambil atas nama salah satu perusahaan Bayu yang sudah sekarat. Mobil-mobilnya, skema sewa beli yang rumit, rekening investasi, hanya dana parkir yang segera disedot untuk menutup kerugian simulasi bisnisnya. Semua kekayaan Arini yang asli, sumber pendapatan 1 M per bulan yang fantastis itu, tersembunyi jauh di dalam jaringan perusahaan cangkang dan trust fund internasional yang hanya bisa disentuh olehnya, dan yang tidak terdeteksi oleh radar finansial Bayu yang terbatas. Aku akan menikah lagi lusa, kata Bayu dengan nada puas, tidak menyadari betapa bodohnya ia baru saja membuat dirinya terlihat. Selena, dia wanita yang sehat, tahu cara mendukung karir pria, dan yang terpenting, dia tahu cara menikmati kekayaan yang aku berikan padanya. Aku sudah meminta asistenku untuk mengurus kepindahanmu. Setelah kamu sembuh, kamu bisa tinggal di apartemen kecil yang kutinggalkan untukmu. Jangan hubungi aku lagi. Dia meninggalkanku saat aku sedang terbaring di rumah sakit. Dia menikah lagi dalam 48 jam. Pengkhianatan semacam ini tidak layak dibalas dengan air mata. Pengkhianatan ini layak dibalas dengan kehancuran total. Aku mengerti, Arini berbisik, memejamkan mata seolah-olah menahan air mata. Ia membiarkan Bayu melihat kelemahannya, kelemahan yang akan segera Bayu sesali seumur hidupnya. Bayu mengangguk puas. Bagus. Jangan sampai membuat masalah. Haha. Dengan tawa kemenangan yang angkuh itu, Bayu berbalik dan meninggalkan ruangan VVIP itu, menutup pintu dengan sedikit benturan yang seolah-olah menandai penutup tirai atas babak hidup Arini. Begitu pintu tertutup, semua kepura-puraan Arini lenyap. Ia membuka mata. Matanya kini berkilat tajam, jernih, dan sangat berbahaya. Ia mengulurkan tangan di bawah bantalnya, mengambil ponsel satelit ultra aman miliknya, perangkat yang bahkan tidak diketahui oleh Bayu. Ia menekan satu tombol. Panggilan tersambung dalam 2 detik. Madam. Suara di seberang sana adalah suara tenang Peter, Kepala Operasi Phoenix Global. Peter. Suara Arini tidak lagi lemah. Suaranya kini sekuat baja titanium. Akhiri mode liburan. Saya butuh tim hukum saya siaga penuh dalam 1 jam. Tim finansial. Saya ingin mereka mulai mengaktifkan klausul Z7 di semua aset yang diklaim oleh Bayu Wardana. Saya mau segel bank ada di depan pintu rumah itu sebelum dia selesai mengucapkan janji pernikahan barunya. Klausul Z7? Itu akan menarik semua jaminan pinjaman dan membuat Bayu secara legal bertanggung jawab atas defisit miliaran, Madam. Tepat sekali, Peter. Bayu baru saja menceraikan Phoenix Global, dan dia meninggalkannya dalam keadaan sakit. Tunjukkan padanya apa artinya kehancuran finansial total. Saya ingin dia merasakan panik yang melumpuhkan. Panik yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh seluruh kekayaan yang dia pikir dia miliki. Arini menarik napas dalam. Rasa sakit di perutnya kini hanya menjadi pengingat kecil akan ketidakpedulian Bayu. Dan Peter, pesan saya jet pribadi. Saya keluar dari rumah sakit ini dalam 4 jam. Saya harus merencanakan bulan madu saya sendiri. Bulan madu balas dendam. Siap, Madam. Phoenix is rising. Arini mematikan telepon. Ia menyentuh perban di perutnya, tersenyum sinis. Bayu mengira ia sakit dan lemah, tetapi ia tidak menyadari bahwa ia baru saja membangunkan naga yang tidur. Dalam 48 jam,
Bayu akan menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan istrinya, ia telah kehilangan segala yang pernah ia impikan. Dan di hari ketiga, tepat setelah pernikahannya yang megah, Bayu akan meneleponnya dengan panik yang jauh lebih buruk daripada yang ia bayangkan. 4 jam kemudian, Arini tidak lagi terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Dengan izin khusus dari dokter pribadinya dan penandatanganan surat pelepasan tanggung jawab, semuanya diatur oleh Peter dengan kecepatan kilat. Arini melangkah keluar dari pintu belakang rumah sakit Medika Sentosa. Ia tidak pergi dengan taksi atau mobil sewaan biasa. Sebuah Maybach hitam matte dengan kaca anti peluru menunggunya, dikemudikan oleh seorang pengawal wanita yang dikenal hanya sebagai Delta. Di dalam mobil, Arini sudah mengganti gaun pasiennya dengan dress kasmir hitam yang elegan dan nyaman. Perban di perutnya disamarkan oleh korset medis khusus yang memastikan tekanan minimal pada bekas lukanya. Secara fisik, ia mungkin belum pulih total, tetapi secara mental, ia lebih tajam dari sebilah pisau Damaskus. Tujuan Arini bukanlah rumah mewah yang kini direbut Bayu. Rumah itu hanyalah panggung sandiwara. Tujuan Arini adalah sebuah penthouse non-deskriptif di puncak salah satu gedung tertinggi di kawasan SCBD, yang secara legal terdaftar sebagai kantor pusat sebuah firma konsultan asing kecil. Inilah sarang Phoenix, pusat kendali global yang tidak diketahui keberadaannya oleh siapapun di lingkungan sosialnya, termasuk Bayu. Saat lift pribadi yang super cepat membawanya naik, Arini menarik napas dalam. Aroma kolon Bayu yang murahan, yang ia cium terakhir kali di rumah sakit, kini sepenuhnya digantikan oleh aroma kulit dan ozon yang mahal di dalam lift. Arini menutup mata sejenak, mengumpulkan kembali fokusnya, membiarkan kemarahan dari penghinaan Bayu menguatkan tekadnya. Lift terbuka langsung ke ruang kerja utama yang minim cahaya dan didominasi oleh layar-layar ultralebar yang menampilkan data finansial real-time dari seluruh dunia. Peter, seorang pria Inggris parubaya yang tenang dan efisien, berdiri di depan meja baja hitam, menunggu dengan setumpuk berkas. Di seberangnya, terhubung melalui hologram 3D sebening kristal, adalah Clara, Chief Financial Officer, CFO, Arini yang berbasis di Swiss. Selamat datang kembali, Madam. Sapa Peter. Tidak ada pertanyaan tentang kesehatannya, hanya profesionalisme yang mendalam. Bayu Wardana sudah mengajukan gugatan cerai secara resmi. Dokumennya ada di sini. Arini mengabaikan tumpukan dokumen itu. Status Phoenix Global. Clara, yang sosok holografiknya memancarkan aura dingin dan perhitungan, menjawab dalam bahasa Inggris yang fasih. Semua berjalan sesuai rencana. Dana inti tetap tidak tersentuh. Pendapatan bulanan $1 million masuk tepat waktu, dialokasikan ke trust di Cayman Island dan diputar kembali ke sektor fintech di Asia Tenggara. Semua aset yang diklaim Bayu sudah kita ikat dengan klausul Z7. Arini mengangguk. Inilah momen konfirmasi yang ia butuhkan. Pendapatannya, kekuatannya yang sebenarnya, aman. Bayu telah mengklaim kerangka, sementara Arini memegang emasnya. Jelaskan klausul Z7, Clara, pinta Arini, bersandar pada kursi ergonomis berteknologi tinggi. Klausul Z7 adalah sebuah manuver finansial genius, Madam. Jelas Clara dengan sedikit nada bangga. Semua properti, termasuk rumah mewah di Pondok Indah, mobil sport, dan bahkan koleksi jam tangan Bayu, disamarkan sebagai jaminan tunggal untuk pinjaman modal kerja yang sangat besar yang diajukan oleh perusahaan Bayu yang paling rapuh, Wardana Konsultansi. Pinjaman itu ditarik dari salah satu bank cangkang kami di Panama. Begitu gugatan cerai masuk, itu melanggar perjanjian pinjaman. Kami menarik pinjaman, dan semua aset boneka itu akan segera disita oleh bank cangkang sebagai pembayaran utang. Secara hukum, Bayu tidak hanya kehilangan aset, tetapi dia kini berutang miliaran. Arini tersenyum, senyum predator yang tidak pernah dilihat Bayu dalam hidupnya. Sempurna. Saya ingin penyitaan itu terjadi pada pukul 10 pagi, 2 hari dari sekarang. Tepat saat janji pernikahan Bayu dan Selena selesai diucapkan. Peter mengambil alih. Dan rencana pendukung, Madam? Kita juga harus mengamankan gugatan perceraian. Pengacara Bayu pasti akan mencoba memeras aset asli Anda. Mereka tidak akan menemukannya. Selama 5 tahun,
Bayu mengira saya adalah seorang ibu rumah tangga yang bosan, sementara saya menjalankan Phoenix Global dari ruang kerja yang terkunci. Ia mengira pendapatan saya dari bisnis online kecil-kecilan hanyalah cukup untuk membeli tas palsu. Biarkan pengacaranya mencari. Mereka akan menemukan bahwa saya secara sah tidak memiliki apa-apa selain rekening tabungan kecil dan surat kepemilikan apartemen yang Bayu tinggalkan. Arini kemudian mengalihkan pandangannya ke jendela kaca besar, menatap cakrawala Jakarta yang membentang tak terbatas, membiarkan konflik internalnya mengemuka. Mengapa ia melakukan ini? Mengapa ia berpura-pura menjadi istri mediocre selama 5 tahun, membiarkan Bayu meremehkannya, dan membiarkannya memimpin pernikahan mereka dengan arogansi? Ia menyembunyikan kekayaannya karena 2 alasan, keamanan dan ujian karakter. Bisnis Phoenix Global bergerak di sektor investasi yang sangat sensitif dan rahasia. Memiliki pasangan hidup yang menyadari skala kekayaan dan operasi globalnya adalah risiko keamanan yang tak termaafkan. Arini harus memastikan bahwa jika ada kebocoran, itu tidak datang dari rumahnya sendiri. Namun, alasan yang lebih personal adalah ujian karakter. Arini tidak terlahir kaya. Ia membangun kekaisarannya dari nol. Ia ingin pasangannya mencintainya karena dirinya, bukan karena dana abadi yang ia miliki. Ia berharap Bayu akan menjadi pasangan yang rendah hati, mendukung bisnis kecil-kecilannya, dan menghargainya sebagai individu. Bayu gagal total. Ia bukan hanya serakah. Ia adalah seorang pengecut yang memanfaatkan kelemahan fisik istrinya sebagai momen untuk menceraikan dan merampok. Bayu gagal dalam ujiannya, Peter, kata Arini. Lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Peter dan Clara. Dia tidak hanya menginginkan uang saya, dia ingin menghancurkan saya. Saya hanya akan mengembalikannya, berkali-kali lipat. Arini lalu berdiri, menuju dinding lemari pakaian custom di sudut ruangan. Ia memilih setelan pantsuit putih tulang. Peter, siapkan data pergerakan Bayu selama 48 jam ke depan. Saya ingin tahu setiap detail. Dan hubungi media yang berhubungan dengan lembaga etika bisnis. Saya ingin menyiapkan sebuah wawancara eksklusif untuk hari Senin depan. Judulnya, Wanita Korban Pengkhianatan dan Kebangkitan Finansial. Tanpa menyebut nama, tentu saja. Peter menyeringai. Sempurna, Madam. Kami akan membuat neraka Bayu Wardana menjadi kenyataan. Phoenix is flying. Arini mengangguk. Dengan setelan putih tulang yang kontras dengan kekejaman di matanya, ia kini siap. Waktunya singkat. Bayu dan Selena akan mengucapkan janji suci mereka lusa. Dan Arini, sang mantan istri yang sakit-sakitan dan miskin, akan memberikan hadiah pernikahan yang tak akan pernah mereka lupakan. Sebuah pemberitahuan penyitaan yang mematikan dan awal kehancuran total. Bayu mungkin mengira ia adalah pemenang di babak pertama, tetapi Arini baru saja menekan tombol start dalam permainan yang jauh lebih besar. Bayu Wardana tidak membuang waktu. Sesuai janjinya yang kejam di rumah sakit, 48 jam setelah ia meninggalkan Arini yang terbaring lemah, ia berdiri di altar yang dihiasi bunga-bunga eksotis di sebuah ballroom hotel bintang 5. Ia mengenakan tuxedo paling mahal yang ia yakini dapat ia beli dengan harta rampasan dari Arini. Di sisinya, Selena, calon istri barunya, tampak mencolok dengan gaun pengantin putih yang terlalu minim dan senyum lebar yang dipenuhi kemenangan. Selena adalah gambaran stereotip wanita yang Bayu idam-idamkan. Muda, materialistis, dan selalu memuja status sosial Bayu. Status yang sayangnya sepenuhnya dibangun di atas fondasi keuangan Arini yang tidak ia ketahui. Selena mengira ia menikahi Bayu karena kekayaan pribadi Bayu, dan ia tidak sabar untuk mengumumkan kepada dunia bahwa ia berhasil merebut semua aset dari mantan istri Bayu yang sakit-sakitan. Pernikahan itu dirancang untuk menjadi pameran kekayaan dan kekuasaan Bayu. Ratusan tamu kelas atas diundang, dan Bayu memastikan semua orang tahu bahwa ia kini adalah penguasa tunggal atas warisan Wardana. Namun, Bayu tidak menyadari bahwa ia sedang menari di atas bom waktu. Di kediaman rahasia Phoenix Global, Arini duduk di depan beberapa layar, bukan sebagai penonton yang cemburu, melainkan sebagai seorang jenderal yang memantau pergerakan musuh di medan perang.
Ia menyesap teh herbalnya yang menenangkan. Sesekali berbicara pelan kepada Peter dan Delta yang berjaga di dekatnya. Bayu menghabiskan 500 juta dolar rupiah untuk bunga saja, komentar Peter, menunjuk ke layar yang menampilkan foto-foto pesta yang diunggah secara live oleh para tamu di media sosial. Sepertinya dia benar-benar ingin mempermalukan Madam. Biarkan dia menghamburkan uangnya, Peter. Setiap rupiah yang dia hamburkan dari aset boneka itu hanya akan memperparah defisit utang yang akan ia tanggung lusa, jawab Arini tenang. Apakah tim kita di lapangan sudah siap? Sudah, Madam. Dokumen penyitaan dari Bank Cangkang sudah disahkan di pengadilan sipil pagi ini. Pukul 9 besok, tim legal kita akan mengirimkan salinan pemberitahuan utang dan penyitaan ke alamat kantor Bayu, dan salinan lain ke notaris yang menangani rumah itu. Pukul 10, tim penyitaan akan bergerak. Arini tersenyum tipis. Sempurna. Saya ingin kejutan itu tepat waktu. Bagaimana dengan Selena? Apakah dia menunjukkan tanda-tanda kecurigaan? Selena terlalu sibuk menghitung berlian dan mengatur jadwal bulan madu ke Maladewa, jawab Peter. Mereka akan terbang malam ini. Bulan madu itu sendiri dibayar dengan kartu kredit Bayu yang terikat pada aset yang akan disita. Mendengar itu, Arini mendapat ide. Baik, jangan langsung memblokir kartunya, Peter. Biarkan dia menggunakannya untuk penerbangan dan check-in di Maladewa. Saya ingin pemblokiran itu terjadi setelah mereka tiba di sana dan melakukan pembelian pertama yang besar. Biarkan mereka berfantasi tentang kemewahan sebelum realitas kejam menyerang. Di saat Bayu dan Selena sedang bertukar janji pernikahan, Arini menekan tombol untuk mengaktifkan tahap A dari pembalasannya, yang bukan hanya tentang penyitaan aset. Tahap A adalah tentang menciptakan kegelisahan finansial yang samar dan tidak dapat dijelaskan. Saat Bayu mencium Selena dengan penuh gairah di bawah sorotan lampu ballroom, telepon Bayu bergetar di saku tuksedonya. Itu adalah notifikasi dari aplikasi investasi sahamnya. Bayu, yang selalu berpura-pura menjadi investor ulung, telah menginvestasikan sebagian kecil uangnya di perusahaan Wardana Konsultansi, perusahaan boneka Arini yang sengaja ia buat agar tampak menguntungkan, namun memiliki struktur keuangan yang rapuh. Bayu mengabaikannya, terlalu mabuk oleh kemenangan dan aroma parfum Selena. Namun, beberapa menit kemudian, saat Bayu dan Selena sedang menerima ucapan selamat, Bayu akhirnya melirik ponselnya. Senyumnya membeku. Notifikasi. Wardana Konsultansi. Kerugian tak terduga. 15% nilai saham anjlok. Peringatan marine call segera. Bayu berkeringat dingin. Meskipun ruangan ber-AC. 15%? Itu kerugian besar untuk perusahaan yang baru saja ia klaim sebagai miliknya. Ia segera berbisik kepada salah satu kerabatnya yang seorang bankir. Ada apa dengan pasar hari ini? Wardana Konsultansi anjlok 15%. Bisik Bayu panik. Bankir itu tampak bingung. Perusahaan Wardana? Aku belum pernah dengar nama itu. Bayu, pasar hari ini sedang bagus-bagusnya. Bullish sekali. Bayu merasa tenggorokannya tercekat. Hanya perusahaannya yang anjlok? Itu tidak mungkin. Ia segera memeriksa berita. Tidak ada berita buruk tentang sektor konsultasi. Tidak ada bencana nasional. Hanya saja, tiba-tiba, perusahaan yang menjadi tulang punggung dari klaim kekayaannya mulai retak. Sementara itu, Selena, yang sedang mengoceh tentang rencana bulan madu mereka, menarik lengan Bayu. Bayu, mobil mana yang akan kita pakai ke bandara? Yang Phantom atau yang Ferrari? Aku ingin berpose di depan Phantom. Bayu hanya bisa memaksakan senyum palsu. Dua mobil itu, Phantom dan Ferrari, adalah bagian dari aset boneka yang kini menjadi jaminan klausul Z7. Jika ia memeriksa notifikasi banknya, ia akan melihat bahwa transfer bulanan, bisnis kecil-kecilan, Arini, yang selalu ia ejek, kini telah berhenti, dan saldo di rekening bersama mereka sudah ditarik habis. Bayu berhasil menyelesaikan pesta dengan rasa cemas yang menusuk. Ia mengira dirinya berhasil membuang istri penyakitannya, dan mengambil semua harta. Tetapi ia kini merasa seperti seorang penipu yang berhasil kabur dengan kotak perhiasan palsu. Bayu dan Selena terbang ke Maladewa malam itu,
diselimuti kemewahan yang fana. Arini menyaksikan pesawat mereka lepas landas dari landasan pacu pribadi di luar kota Jakarta melalui layar satelit. Nikmati 18 jam ke depan, Bayu, gumam Arini. Karena matahari terbit besok tidak akan pernah sama lagi. Bayu dan Selena mengira mereka sedang memulai hidup baru yang bahagia. Padahal, mereka hanya terbang menuju sebuah jebakan finansial yang dirancang dengan presisi mematikan oleh wanita yang mereka hina di ranjang rumah sakit. 2 hari, tepat setelah janji suci dan kemewahan bulan madu palsu, Bayu akan menyadari bahwa ia baru saja menjual jiwanya untuk utang miliaran. Dan Arini, sang Phoenix, sudah menunggu panggilan paniknya. Sinar matahari Maladewa menyentuh lautan biru kehijauan, memantul ke jendela bungalow mewah di atas air. Bayu Wardana terbangun dengan perasaan paling puas yang pernah ia rasakan. Di sampingnya, Selena tidur pulas, senyum kecil menghiasi wajahnya. Mereka baru saja tiba di resor paling eksklusif di sana setelah penerbangan semalam yang nyaman. Pagi, suamiku yang kaya, sapa Selena manja, merentangkan tangannya. Ia tidak melihat Bayu sebagai apapun selain kunci menuju gaya hidup tanpa batas yang ia idam-idamkan. Bayu tertawa kecil. Kecemasan yang ia rasakan sesaat setelah pernikahannya, terkait dengan anjloknya saham Wardana Konsultansi, telah hilang ditelan janji kemewahan di surga tropis ini. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanya fluktuasi pasar kecil yang akan segera ia pulihkan. Yang penting, aset-aset besar, rumah, mobil, dan rekening banknya, semuanya sudah aman di bawah kendalinya. Pagi, sayang, hari ini, mari kita nikmati kekayaan kita, balas Bayu, mencium kening Selena. Mereka menghabiskan 2 jam pertama dengan sarapan sampanye di tepi kolam renang pribadi, menikmati pemandangan yang memukau. Setelah itu, hasrat materialistis Selena segera muncul. Sayang, lihat ini, kata Selena, memegang katalog resor yang tebal. Mereka punya toko perhiasan limited edition di sini. Aku lihat ada kalung berlian yang pasti terlihat cantik di leherku saat kita makan malam nanti. Anggap saja ini hadiah pernikahan kejutan darimu. Bayu, yang ingin mempertahankan citra suaminya yang dermawan dan sukses di mata istri barunya, mengangguk tanpa ragu. Tentu saja, sayang, ambil apapun yang kamu mau. Aku akan membuat hidupmu lebih indah dari yang bisa dibayangkan Arini, si wanita sakit itu. Ini adalah momen yang telah dinantikan Arini. Peter telah memprogramnya untuk kejadian ini. Di toko butik eksklusif resor itu, Selena memilih kalung berlian putih seharga $50 USD, pembelian yang cukup signifikan untuk memicu mekanisme yang telah Arini siapkan. Bayu dengan bangga menyerahkan kartu kredit Black Card miliknya, kartu yang ia rebut dari Arini dan ia pindahkan kepemilikannya ke bank cangkang yang dikendalikan oleh Phoenix Global. Gesek saja, kata Bayu kepada penjaga toko dengan senyum angkuh. Penjaga toko, seorang wanita muda dengan seragam rapi, menggesek kartu itu. Mesin EDC berkedip sebentar, lalu mengeluarkan notifikasi yang mengerikan. Transaction declined. Kolba. Wajah Bayu dan Selena seketika membeku. Maaf, Tuan, kata penjaga toko itu. Ekspresinya berubah dari ramah menjadi waspada. Kartu Anda ditolak. Apakah Anda ingin mencoba kartu lain? Bayu, merasa panas di tengkuknya, segera menyambar kartu itu. Tidak mungkin. Ini kartu Black Card. Pasti ada masalah jaringan. Ia mencoba kartu lain. Kartu bank utamanya yang terikat pada Wardana Konsultansi. Hasilnya sama. Declined. Bayu mulai panik. Ia segera menelepon manajer bank pribadinya di Jakarta. Tetapi teleponnya terus-menerus dialihkan ke voicemail. Tepat pada saat kekacauan kecil itu terjadi di Maladewa, sekitar pukul 10 pagi waktu Jakarta. Aksi sesungguhnya sedang berlangsung di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Di rumah mewah yang dulu menjadi mahligai cinta Arini dan Bayu, dan kini menjadi klaim kekayaan Bayu, terjadi keributan besar. Tim penyitaan dari Bank Cangkang, yang dipimpin oleh agen legal bernama Rahmat, didampingi oleh petugas keamanan, berdiri di depan gerbang utama. Rahmat membacakan surat perintah penyitaan dengan suara lantang kepada satpam yang bingung,
Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 123 PDTG 2025 PN Jakarta Sel, aset properti ini, termasuk semua isinya dan kendaraan yang terdaftar sebagai jaminan, disita karena wan prestasi utang dengan jumlah defisit total sebesar 47 miliar rupiah. Anda diperintahkan untuk segera mengosongkan tempat. Semua ini terekam oleh kamera keamanan kecil yang tersembunyi di mobil Rahmat, yang disiarkan langsung ke ruang kendali Arini. Pada saat yang sama, Bayu, yang sedang berteriak kepada Selena untuk tenang, akhirnya berhasil tersambung dengan asistennya di Jakarta. "Ada apa dengan kartu kreditku, Rio?" teriak Bayu. Suaranya bergema di bungalow yang indah itu. Suara Rio dari Jakarta terdengar panik dan putus asa. "Pak Bayu, bukan hanya kartu. Kantor. Ada orang-orang dari bank di sini. Mereka menyegel Wardana Konsultansi. Mereka bilang kita berutang miliaran rupiah dan mereka menyita semuanya." Bayu merasakan vertigo. "Miliaran? Utang apa? Jangan konyol. Aku tidak pernah mengambil utang sebesar itu." "Tapi, Pak, ada dokumen pinjaman yang Anda tanda tangani di bawah jaminan bersama untuk properti Pondok Indah. Dan ada berita yang lebih buruk, Pak. Saya baru dapat kiriman video dari Pak RT. Rumah kita sedang disita." Mereka memasang spanduk besar-besar di gerbang. Aset sitaan bank. Dunia Bayu runtuh. Rumah mewah yang ia klaim, yang ia serahkan kepada Selena, mobil-mobil mewah yang ia gunakan untuk pamer, semuanya lenyap, tidak hanya diambil, tetapi berubah menjadi utang masif yang kini mengikat lehernya. Selena, yang mendengar teriakan Rio, menjadi histeris. "Rumah disita? Mobil disita? Bayu, apa yang terjadi? Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu mengambil semua aset dari wanita sakit itu. Apa ini?" Bayu menjatuhkan ponselnya ke lantai kayu. Wajahnya yang semula angkuh kini pucat pasi, dipenuhi keringat dingin. Ia tidak hanya kehilangan aset boneka itu. Ia kini secara hukum bangkrut dan berutang miliaran. Hanya 2 hari setelah janji pernikahan, Bayu Wardana menjadi seorang penipu yang bangkrut dan berutang, terdampar di pulau tropis tanpa kartu kredit yang berfungsi. Kembali di sarang Phoenix, Arini menyaksikan laporan penyitaan selesai. Peter mengangguk. "Sempurna, Madam. Misi penyitaan selesai. Bayu Wardana sekarang menjadi aset utang negatif. Kami juga menyebarkan berita samar di forum investasi bahwa Wardana Konsultansi adalah skema yang bangkrut." Arini tersenyum, senyum yang sangat tenang dan mematikan. "Sekarang, kita tunggu. Dia akan meneleponku dengan panik. Siapkan jalur aman untuk panggilan dari Maladewa. Peter, saya ingin rekam suara Bayu yang hancur untuk dijadikan hadiah perpisahan terakhir." Waktu menunjukkan pukul 11.30 pagi waktu Jakarta. Namun di Maladewa, Bayu Wardana merasakan seolah-olah matahari telah padam. Ia duduk di lobi mewah resor itu, jauh dari Selena yang masih menangis histeris di bungalow, mencoba menghubungi siapapun di Jakarta yang bisa menjelaskan mimpi buruk finansial ini. Semua kontak bank, pengacara, dan bahkan teman-teman dekatnya tiba-tiba tidak bisa dihubungi atau memberikan jawaban yang tidak jelas. Bayu akhirnya menyadari, ini bukan kebetulan. Ini bukan fluktuasi pasar. Ini adalah sesuatu yang disengaja dan diatur. Dan hanya ada satu orang di dunia yang memiliki motif, kecerdasan, dan sumber daya untuk melakukan kehancuran secepat dan semenyakitkan ini, Arini. Meskipun ia telah meremehkan Arini selama bertahun-tahun, jauh di lubuk hatinya, Bayu tahu bahwa Arini adalah wanita yang cerdas, meskipun ia selalu berpura-pura menjadi istri yang hanya peduli pada bunga dan serial drama. Tetapi kekayaan 1 M per bulan? Itu konyol. Namun, fakta penyitaan dan utang miliaran yang mendadak muncul kini membuatnya berpikir ulang. Dengan tangan gemetar, Bayu menemukan nomor yang selama 2 hari terakhir ia hapus dari ingatannya. Nomor ponsel Arini. Ia tahu Arini masih terbaring di rumah sakit, lemah dan kesakitan. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Ia harus memohon, merangkak, menggunakan sisa-sisa emosi yang pernah mereka bagi. Di sarang Phoenix,
Arini, yang kini mengenakan robe sutra ungu tua, menyaksikan dengan tatapan mata yang dingin bagaimana ID penelepon Bayu muncul di layar secure line Peter. Di sampingnya, mikrofon rekaman telah diaktifkan. "Ini dia, Madam," bisik Peter. "Tepat waktu. Rekaman sudah dihidupkan." Arini mengambil napas dalam-dalam. Ia ingin suara Bayu menjadi pengingat abadi akan janji Bayu yang kejam. "Angkat," perintah Arini. Suaranya terdengar jernih dan tenang. "Halo." Suara Arini terdengar pelan, nyaris berbisik, berpura-pura kelelahan dari rumah sakit. Di Maladewa, Bayu menarik napas lega, namun panik membuatnya nyaris tidak bisa bicara. "Arini, sayang. Arini, ini aku, Bayu. Astaga, syukurlah kau mengangkatnya." Bayu berbicara dengan nada yang dipaksakan lembut, kontras dengan kemarahan, "Woye istri penyakitan, 2 hari sebelumnya." Arini mendengus dalam hati. "Sayang?" Sebuah istilah yang kini terasa menjijikan. "Bayu? Ada apa?" Aku sedang beristirahat. Perutku masih sakit." "Ada apa? Kenapa kau meneleponku?" Aku tahu kau pasti kesal padaku. Tapi tolong, lupakan semua itu dulu, oke? Ini penting. Ini sangat penting. Ada yang terjadi. Sesuatu yang gila dan tidak masuk akal." Bayu terdengar benar-benar ketakutan, bukan marah. "Apa itu, Bayu? Kau baru saja menikah. Seharusnya kau bahagia, kan?" Balas Arini dengan nada datar, sengaja menyinggung pernikahannya. Bayu terbatuk, berjuang melawan kepedihan dan rasa malu. Rumah kita disita, Arini. Wardana Konsultansi disita. Mereka bilang aku berutang 47 miliar rupiah. Utang apa? Aku tidak pernah mengambil pinjaman sebesar itu. Kartu kreditku semua diblokir. Aku terdampar di sini. Aku tidak bisa membayar resor ini." Arini berdiam diri sejenak, membiarkan keheningan itu melahap sisa-sisa arogansi Bayu. "Bayu, aku baru saja keluar dari rumah sakit. Kau tahu? 2 hari lalu kau menghinaku, mengambil semua yang kumiliki, dan meninggalkanku untuk wanita lain. Dan sekarang kau meneleponku untuk masalah uang." Arini menekankan kata-kata itu dengan kegetiran yang terkontrol. "Aku tahu. Aku adalah suami yang brengsek. Tapi Arini, kau harus membantuku. Aku mohon. Ini pasti ulah musuh bisnisku. Seseorang mencoba menghancurkanku. Kau kenal semua orang di dunia bisnis. Kau pasti tahu ini dari mana. Siapa yang melakukan ini?" Arini membiarkan suaranya menjadi sedikit lebih kuat, menyuntikkan sedikit nada ancaman. "Bayu, kau pikir ini ulah orang lain? Pikirkan baik-baik. Bayu, siapa orang terakhir yang kau hina dan kau ambil segalanya darinya?" Bayu terdiam. Suara napasnya yang tercekat terdengar jelas di mikrofon. Ini tidak mungkin. Kau hanya seorang ibu rumah tangga. Pendapatanmu hanya dari bisnis online murahan yang kau jalankan." Bayu mencoba kembali ke arogansinya yang familiar, tetapi suaranya pecah di tengah kalimat. "Bisnis online murahan." Arini tertawa kecil, tawa yang dingin dan menakutkan. "Kau ingat uang yang selalu aku transfer ke rekeningmu setiap bulan, Bayu? Uang yang kau ejek dan kau sebut sebagai uang saku istri yang tidak berguna? Itu adalah sebagian kecil dari pendapatan operasionalku. Pendapatan yang kau hina. Pendapatan yang, Bayu, jumlahnya 1 miliar rupiah per bulan." Keterkejutan Bayu terdengar seperti suara desahan yang tajam. 1 miliar per bulan? Kau gila. Gila karena membiarkanmu meremehkanku? Tapi begini faktanya. Bayu, rumah, mobil, kantormu, semua aset yang kau klaim sebagai milikmu, semuanya adalah aset boneka yang disamarkan sebagai jaminan untuk pinjaman modal kerja dari sebuah bank cangkang di Panama. Pinjaman itu aku yang mengaturnya. Pinjaman itu ditarik atas namamu, dijamin oleh aset boneka yang kau rebut. Dan begitu gugatan cerai masuk, itu melanggar perjanjian pinjaman. Aku hanya menekan tombol default.
Bayu Wardana ambruk ke kursi terdekat di lobi. Kau sudah merencanakannya selama ini? Tentu saja, jawab Arini. Suaranya kini kembali tenang, penuh kekuasaan. Kau mengira aku sakit dan lemah. Padahal, saat aku terbaring di rumah sakit, aku sedang memegang tombol nuklir untuk menghancurkan hidupmu yang serakah. Kau bilang aku, istri penyakitan? Yah, istri penyakitan ini sekarang telah menyembuhkan dirinya sendiri dengan kehancuranmu. Aku mohon, Arini, aku akan membatalkan perceraian. Aku akan kembali. Aku akan menceraikan Selena. Tolong, kembalikan uang itu. Kita bisa mulai dari awal. Demi Tuhan, aku mencintaimu. Bayu mulai meratap, memohon. Arini membiarkan keheningan yang panjang merayapi telepon. Ini adalah suara yang ia tunggu-tunggu. Suara dari Bayu yang hancur dan tidak berdaya, terdampar dan kehabisan uang. Sayangnya, Bayu, kata Arini, suaranya berubah final. Aku sudah menceraikanmu, bukan di pengadilan, tetapi di hatiku. Dan uang itu bukan uang yang hilang. Itu adalah biaya sekolahmu. Biaya untuk mengajarkanmu bahwa kekayaan sejati tidak pernah datang dari merampok orang yang lemah. Tolong, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak bisa pulang, teriak Bayu. Keputusasaan mengubah suaranya menjadi tangisan. Itu urusanmu, tutup Arini. Have a wonderful day, Bayu. Dan nikmati bulan madumu. Oh, dan satu hal lagi. Semua yang kau katakan 2 hari lalu di rumah sakit, aku sudah merekamnya. Goodbye. Arini mengakhiri panggilan. Ia menyerahkan ponsel itu kepada Peter, yang matanya memancarkan kekaguman. Rekaman tersimpan, Madam, kata Peter. Arini mengangguk. Ia berdiri tegak, memandang keluar jendela. Badai telah berlalu. Bayu sudah hancur. Ini saatnya untuk melangkah ke babak selanjutnya. Memulihkan reputasinya dan menyambut babak baru kehidupan. Peter, press conference dengan Lembaga Etika Bisnis akan diselenggarakan lusa. Judulnya, Pelajaran Berharga dari Sebuah Pengkhianatan. Pastikan Bayu mendapatkan rekamannya hari ini juga. Saya ingin dia mendengarkan kembali janji-janji kejamnya sebelum dunia mendengarkannya. Panggilan berakhir. Tetapi gema suara Bayu yang hancur masih bergetar di Maladewa. Bayu tidak hanya menyadari bahwa ia telah kehilangan kekayaan. Ia baru menyadari bahwa ia telah menghina dan meninggalkan seorang wanita yang memegang kunci untuk semua yang ia anggap berharga. Bayu Wardana bukan lagi pemenang. Ia adalah seorang sandera finansial, terdampar di pulau surga yang kini terasa seperti neraka. Selena, yang akhirnya ditenangkan oleh staf resor, kembali ke lobi. Wajahnya yang semula angkuh kini dipenuhi maskara yang luntur dan air mata. Ia melihat Bayu, yang duduk lesu dengan mata kosong. Bayu, apa maksudnya itu? Utang 47 miliar? Ban cangkang? Rumah disita? Jawab aku, teriak Selena. Suaranya berubah dari manja menjadi menuduh. Bayu mengangkat wajahnya. Tidak ada lagi cinta atau gairah yang ia lihat. Hanya kebencian murni dan perhitungan. Itu semua ulah Arini. Istri penyakitan itu. Dia merencanakannya. Dia bukan ibu rumah tangga biasa. Dia menjalankan kekaisaran finansial rahasia. Selena tertawa sinis. Kekaisaran? Dan kamu, si pengusaha ulung, itu, tidak tahu? Kamu menikahi wanita yang pura-pura miskin selama 5 tahun dan kamu mengklaim semua aset palsu itu sebagai milikmu? Kamu penipu. Bayu, kamu penipu. Kamu membawa saya ke sini dengan janji mewah. Dan sekarang kita akan diusir dari resor ini. Situasi di resor memburuk dengan cepat. Manajer resor, yang telah mengetahui bahwa semua kartu kredit Bayu ditolak, mendekat dengan wajah dingin. Tuan Wardana, kami menyesal. Karena kegagalan pembayaran Anda, kami tidak punya pilihan selain menahan paspor Anda sampai kami menerima jaminan pembayaran. Kamar Anda tidak dapat diakses. Semua barang bawaan Anda akan disimpan di kantor manajemen. Kami menyediakan 1 kamar staf sederhana untuk Anda sampai situasi keuangan Anda terselesaikan.
Bayu Wardana, yang baru 48 jam yang lalu berlagak seperti miliarder yang sombong, kini dipaksa pindah ke kamar staf yang sempit dan pengap. Selena, yang menolak untuk berbagi kamar yang menjijikan itu, menuntut Bayu untuk membelikannya tiket pulang terpisah. Namun, Bayu tidak punya uang tunai, dan semua upaya untuk meminjam dari kerabatnya di Jakarta gagal total. Entah karena Bayu memang tidak populer, atau karena berita penyitaan yang samar-samar sudah mulai menyebar di kalangan elit Jakarta. Di tengah keputusasaan di Maladewa, Bayu menerima sebuah email anonim. Lampirannya adalah file audio. Dengan jantung berdebar kencang, ia membukanya. Itu adalah rekamannya sendiri. Suara Bayu, penuh arogansi dan kekejaman, bergema di kamar sempit itu. "Woe istri penyakitan, aku sudah mengajukan cerai. Rumah mewah dan semua aset sudah kuambil kuserahkan ke calon istriku yang baru. Haha." Bayu Wardana menutup matanya, menyadari bahwa ia baru saja menyerahkan amunisi yang paling mematikan kepada musuhnya. Sementara Bayu dan Selena terjebak dalam krisis rumah tangga dan finansial di Maladewa, Arini sedang menjalani hari-hari paling produktif dan transformatif dalam hidupnya. Ia tidak lagi peduli pada rasa sakit fisik. Energinya terfokus pada kebangkitan citranya dan peluncuran strategi jangka panjang Phoenix Global. Di sarang Phoenix, ia dan Peter menyelesaikan materi untuk press conference yang akan datang. Arini memutuskan bahwa ia tidak akan menyembunyikan identitasnya lagi, tetapi ia akan menyusun narasinya dengan hati-hati. "Peter, pastikan narasinya fokus pada pengkhianatan etika dan integritas bisnis," instruksi Arini. "Saya tidak akan menuntut apa-apa dari Bayu. Cukuplah kerugian finansial yang ia alami. Fokus kita adalah pada fakta bahwa seorang pengusaha wanita yang sukses memilih untuk menyembunyikan kekayaannya demi menguji karakter pasangannya, dan ketika ia sakit, kekejaman dan keserakahan pasangannya terungkap secara dramatis." "Sangat kuat, Madam. Tapi bagaimana dengan media sosial? Bayu dan Selena sangat aktif di sana," tanya Peter. Arini tersenyum, mengaktifkan layar yang menampilkan lini masa media sosial Bayu dan Selena. "Itu adalah panggung saya yang sesungguhnya. Senjata rahasia kita bukanlah uang, Peter. Itu adalah opini publik." Arini kemudian memerintahkan timnya untuk meluncurkan 3 langkah kampanye. 1. Operasi Kasihan Arini. Tim Arini mulai menyebarkan rumor yang samar dan terkelola dengan baik melalui akun gosip dan forum-forum bisnis terpercaya. Kisah seorang wanita muda yang sedang berjuang melawan penyakit parah ditinggalkan dan dirampok oleh suaminya yang serakah, yang segera menikahi kekasihnya. Arini tidak pernah mengonfirmasi atau menyangkal, tetapi Peter memastikan detailnya cukup menyayat hati, tanpa menyebutkan utang 47 miliar. 2. Pengungkapan pendapatan 1 M. Peter menghubungi editor di majalah bisnis terkemuka yang selama ini menjadi klien rahasia Arini. Artikel itu tidak akan mengungkapkan Phoenix Global, tetapi akan fokus pada sosok Arini sebagai tech investor dan fintech pionir yang menghasilkan 1 miliar per bulan dari investasi tersembunyi. Cerita itu akan menekankan betapa bodohnya Bayu karena meremehkan kekayaan sejati istrinya. 3. The Grand Reveal. Arini menyimpan rekaman suara Bayu sebagai senjata pamungkas. Ia memutuskan bahwa rekaman itu akan dimainkan di penghujung press conference, diikuti dengan pernyataan sederhana. "Rekaman ini adalah bukti bahwa yang diceraikan bukanlah hanya saya, tetapi hati nurani dan integritas Bayu Wardana." Arini melihat foto-foto di media sosial Selena yang masih berpose cemberut di Maladewa, mencoba mempertahankan ilusi kemewahan meskipun ia terdampar. "Peter, beri dia waktu 1 hari lagi di kamar staf itu. Biarkan dia merasakan arti sebenarnya dari keputusasaan. Besok, kita luncurkan artikel di majalah bisnis itu. Hari Jumat, kita gelar press conference. Dan Bayu akan pulang tepat pada waktunya untuk menyambut kehancuran citra dirinya." Arini sudah merencanakan penerbangan Bayu kembali. Bukan dengan kelas 1 yang mewah, melainkan dengan penerbangan budget yang paling tidak nyaman, dibayar menggunakan sisa uang tunai yang Bayu tinggalkan di rekening kecilnya. Ia ingin Bayu mendarat di Jakarta, lelah, bangkrut, dan langsung menghadapi amukan media yang diatur Arini. Permainan Bayu sudah berakhir. Sekarang,
Permainan Arini baru saja mencapai babak utamanya. Keputusan Arini untuk memberikan waktu 1 hari tambahan bagi Bayu dan Selena di kamar staf Maladewa terbukti brilian. Rasa frustrasi dan ketidaknyamanan yang mereka alami mencapai puncaknya. Selena, yang menolak menggunakan kamar staf yang kecil dan memiliki aroma pembersih yang menyengat, tidur di sofa lobi selama 1 malam. Penderitaan itu terekam jelas di wajahnya yang kusam dan di mata Bayu yang bengkak karena kurang tidur. Bayu, setelah memohon kepada manajemen resor dan menyerahkan koleksi jam tangan palsunya sebagai jaminan, akhirnya mendapatkan tiket penerbangan pulang. Bukan di kelas 1, melainkan di penerbangan budget dengan transit 3 kali dan kursi tegak yang sempit. Saat mereka menahan penderitaan penerbangan yang panjang dan melelahkan, di Jakarta, bom media telah meledak. Tepat pada pagi hari penerbangan Bayu, majalah bisnis terkemuka Fortune Asia merilis edisi spesial dengan sampul yang mencolok, siluet seorang wanita elegan berlatar belakang gedung pencakar langit. Judulnya, The $1 Miliar Woman, miliarder senyap di balik startup Indonesia yang merahasiakan kekayaannya untuk tujuan yang mulia. Meskipun artikel itu tidak menyebut nama Arini secara eksplisit, detailnya terlalu spesifik untuk diabaikan. Dijelaskan bahwa wanita ini adalah seorang fintech pionir yang sengaja menyamarkan asetnya untuk menguji integritas suaminya. Puncaknya, artikel itu menyentil. Sang suami, yang mengira ia menikahi wanita miskin, baru-baru ini menceraikannya di saat ia sedang sakit, merampas properti yang sebenarnya terikat pada utang masif, sebuah kesalahan fatal yang kini membuatnya menjadi buronan finansial. Artikel ini, dikombinasikan dengan gosip yang sudah disebarkan oleh tim Arini, menciptakan tsunami opini publik. Bayu Wardana menjadi subjek penghinaan nasional. Ia bukan hanya selingkuh dan meninggalkan istrinya. Ia adalah seorang idiot yang menukar kekayaan 1 miliar per bulan dengan utang 47 miliar. Sementara itu, Arini, yang kini sudah benar-benar pulih dan memancarkan aura kekuasaan yang dingin, bersiap untuk press conference yang akan diselenggarakan di sebuah hotel bergengsi di pusat kota Jakarta. Acara tersebut diselenggarakan di bawah naungan Lembaga Etika Bisnis Indonesia, memberikan suasana formal dan serius alih-alih gosip murahan. Di ruang hijau, Peter memastikan semuanya sempurna. Semua media sudah hadir, Madam. Dari portal berita bisnis hingga infotainment. Kami juga sudah mengaktifkan siaran live streaming di semua platform. Rekaman suara Bayu sudah siap diputar. Arini, mengenakan pantsuit putih tulang yang sama, terlihat bak ratu yang baru dinobatkan. Sempurna. Peter, ingat, kita di sini bukan untuk meratapi masa lalu. Kita di sini untuk mendefinisikan standar baru integritas dalam pernikahan dan bisnis. Saya ingin pesan itu jelas. Saat Arini melangkah ke podium, aula dipenuhi oleh kilatan lampu kamera yang tak henti-hentinya. Ia berdiri di sana, tanpa air mata, tanpa kemarahan. Hanya ada ketenangan dan kekuatan. Ia membuka konferensi pers dengan narasi yang kuat. Saya berdiri di sini hari ini bukan sebagai korban perceraian, tetapi sebagai seorang wanita yang telah belajar bahwa keserakahan dan pengkhianatan tidak hanya menghancurkan hati, tetapi juga menghancurkan integritas bisnis. Arini kemudian menguraikan kisah tentang bagaimana ia membangun Phoenix Global dan sengaja menjalani kehidupan ganda untuk menguji karakter pasangannya. Ia menjelaskan bahwa properti yang Bayu klaim hanyalah aset boneka yang digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman modal kerja, dan dengan menceraikannya saat ia sakit, Bayu telah melanggar klausul dalam perjanjian pinjaman. Aset yang ia rebut, kata Arini dengan suara tegas, kini secara hukum menjadi utangnya. Saya tidak mengambil apa-apa darinya. Dia mengambil utang. Dan saya hanya mengambil pelajaran berharga. Pada puncaknya, Peter memberi isyarat kepada operator teknis. Seluruh aula menjadi sunyi. Arini berbicara. Matanya menatap kamera utama. Saya tidak pernah ingin mempercayai bahwa seseorang yang saya cintai bisa begitu kejam. Saya ingin mengakhiri semua keraguan yang mungkin Anda miliki tentang karakter Bayu Wardana. Rekaman ini adalah suara otentik yang saya rekam di ranjang rumah sakit 2 hari lalu. Rekaman itu diputar. Suara Bayu, penuh kebencian, arogan, dan tanpa penyesalan, bergema di seluruh aula.
Woy istri penyakitan. Aku sudah mengajukan cerai. Rumah mewah dan semua aset sudah kuambil kuserahkan ke calon istriku yang baru. Haha. Efeknya sangat menghancurkan. Para jurnalis saling berbisik, kaget dengan kekejaman yang terekam. Arini kemudian mengakhiri press conference dengan sebuah kesimpulan yang menohok. Saya berharap ini menjadi pelajaran bagi semua pengusaha dan pasangan di luar sana. Jangan pernah meremehkan kekuatan integritas dan jangan pernah merayakan keserakahan. Dan bagi Bayu Wardana, saya ucapkan selamat menikah. Anda tidak hanya menceraikan saya, Anda menceraikan integritas Anda sendiri. Tepat saat press conference Arini mencapai puncaknya, Bayu dan Selena mendarat di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka terlihat seperti pengungsi, kelelahan, dan berantakan. Selena menyeret koper yang rusak, sementara Bayu, dengan wajah ditutupi hoodie lusuh, mencoba mencari jalan keluar tercepat. Mereka gagal. Di lobi kedatangan, puluhan kamera, mikrofone, dan jurnalis telah menunggu. Bukan untuk menyambut pahlawan atau selebriti, melainkan untuk menyergap penjahat. Itu dia, Bayu Wardana, teriak seorang reporter. Tuan Bayu, bagaimana rasanya menukar kekayaan 1 miliar per bulan dengan utang 47 miliar? Selena, apakah Anda masih mencintai suami Anda setelah mendengar rekaman yang menunjukkan kekejamannya? Bayu dan Selena diserbu. Bayu, yang otaknya masih pusing karena tekanan udara dan kurang tidur, tidak bisa mengatakan apa-apa. Ia melihat papan berita digital di bandara yang menampilkan berita utama. Arini Wardana, janda baru mendadak jadi miliarder fintech. Bayu Wardana ambruk di tengah kerumunan media, menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan uangnya, tetapi juga citra dan reputasinya, segalanya. Selena, melihat kehancuran total ini, menjerit dan melepaskan tangan Bayu. Aku tidak tahu dia sejahat ini. Aku tidak tahu. Aku bukan bagian dari ini, teriak Selena kepada media, secara efektif mencampakkan Bayu di depan umum. Bayu Wardana kini benar-benar sendirian, bangkrut, dan dipermalukan. Momen kepanikannya yang ia kirimkan ke Arini telah kembali kepadanya sebagai bumerang yang mematikan. Ia telah pulang ke neraka yang dirancang oleh wanita yang ia sebut istri penyakitan. Di tengah kekacauan Bandara Soekarno-Hatta, Bayu Wardana merasakan bagaimana bumi yang dipijaknya runtuh. Tangan Selena yang mencampakkannya di depan kamera adalah pukulan terakhir, lebih menyakitkan daripada pengungkapan utang 47 miliar. Tanpa sepengetahuan Bayu, Selenalah yang berhasil lolos dari kerumunan media, memanfaatkan keributan itu untuk memanggil taksi daring dan melarikan diri ke rumah orang tuanya yang sederhana di pinggiran kota. Ia meninggalkan Bayu sendirian menghadapi amukan jurnalis. Dengan sisa tenaga dan wajah yang hancur, Bayu berhasil menyelinap keluar melalui pintu belakang, dibantu oleh seorang petugas keamanan yang dibayar tunai dengan sisa uang receh terakhir di dompetnya. Ia terhuyung-huyung ke jalan, menyadari fakta pahit. Ia tidak punya tempat tujuan. Rumah mewahnya, tempat ia berencana menjalani kehidupan baru bersama Selena, kini telah disegel dan dijaga ketat oleh petugas penyitaan. Kantor Wardana Konsultansi telah ditutup oleh otoritas perbankan. Semua rekeningnya yang terikat dengan bank cangkang di Panama, yang kini diwakili oleh tim hukum agresif Arini di Jakarta, telah dibekukan dan dipimpin oleh gugatan perdata atas utang macet sebesar 47 miliar rupiah. Bayu, mantan raja bisnis yang sombong, kini adalah buronan finansial. Ia mencoba menghubungi Selena berkali-kali, tetapi teleponnya hanya dijawab oleh pesan teks yang singkat dan mematikan. Selena, aku sudah melihat rekaman di TV. Bayu, aku tidak menikahi seorang penipu yang bangkrut dan berutang. Aku menceraikanmu, secara de facto. Jangan pernah hubungi aku lagi. Aku akan segera mencari cara membatalkan pernikahan ini. Pesan itu menancap di hati Bayu seperti belati es. Keserakahan bertemu dengan keserakahan yang lebih besar. Kesetiaan Selena langsung menguap bersamaan dengan hilangnya aset Bayu. Bayu menghabiskan malam itu di sebuah motel murahan, menyamar di bawah topi bisbol kusam, menyaksikan dirinya sendiri diulang-ulang di berita. Bayu Wardana, simbol pengkhianatan dan kebodohan finansial. Keesokan harinya, Bayu mencoba satu upaya putus asa,
menghubungi lingkaran sosial dan koleganya. Panggilan kepada mantan rekan bisnisnya dijawab dengan nada dingin. Mereka semua tahu Arini adalah the $1 miliar woman yang kini dihormati. Sementara Bayu adalah pecundang yang tercela. Bayu, aku minta maaf. Aku tidak bisa membantumu. Jelas sekali kau telah membuat musuh dari orang yang salah, kata salah satu temannya. Utang 47 miliar itu nyata. Kau lebih baik menyerahkan diri ke bank daripada mencoba meminjam dari kami. Itu adalah bunuh diri reputasi. Bayu benar-benar terasing. Ia adalah paria. Sementara Bayu menjalani hari-hari pertamanya sebagai buronan yang bangkrut, Arini melakukan langkah selanjutnya dalam konsolidasi citranya. Ia tidak tinggal di sarang Phoenix. Sebaliknya, ia pindah ke sebuah rumah peristirahatan modern di kawasan Puncak, Jawa Barat, tempat ia bisa bekerja dengan tenang. Arini, kini dikenal luas sebagai pendiri Phoenix Global, meskipun nama perusahaan itu masih dirahasiakan dari publik, mengumumkan peluncuran Dana Integritas Phoenix, DIP. DIP adalah sebuah yayasan filantropis yang didedikasikan untuk memberikan dukungan finansial dan hukum bagi wanita yang diceraikan atau ditinggalkan setelah membangun kekayaan pasangan mereka. Arini mengalokasikan persentase kecil, namun signifikan, dari pendapatan bulanannya yang $1 miliar untuk dana ini. Pengumuman ini diiringi oleh wawancara eksklusif di media online terkemuka. Arini tidak pernah menyerang Bayu secara langsung. Ia hanya menggunakan pengalamannya sebagai studi kasus. Saya ingin mengubah penghinaan menjadi pelajaran, ujar Arini dalam wawancara tersebut, dengan senyum tenang. Kekayaan saya yang tersembunyi adalah ujian. Kegagalan suami saya membuktikan bahwa beberapa orang tidak mencintai kita. Mereka hanya mencintai apa yang mereka pikir kita miliki. Dana Integritas Phoenix hadir untuk memastikan bahwa wanita lain tidak harus melalui kehancuran finansial total seperti yang hampir saya alami. Dukungan publik membanjir. Arini dipuja sebagai pahlawan feminis dan pengusaha wanita berintegritas. Beberapa hari berlalu. Bayu, yang kini telah menjual jam tangan palsunya dan bahkan cincin kawinnya dengan Selena untuk bertahan hidup, menyadari bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi. Rasa putus asa mendorongnya untuk mencoba satu hal lagi, menghubungi Peter. Bayu menggunakan telepon umum untuk menghindari pelacakan. Aku harus bicara dengan Arini. Aku mohon, Peter, katakan padanya aku akan melakukan apa saja. Peter, yang kini bertindak sebagai penjaga gerbang antara Bayu dan Arini, menjawab dengan suara yang dingin dan merendahkan. Tuan Wardana, Madam sangat sibuk. Ia mengelola bisnis global dan yayasannya. Ia tidak punya waktu untuk membicarakan utang-utang pribadi Anda. Utang pribadi? Itu utangnya. Dia yang mengaturnya. Teriak Bayu dari ujung telepon. Tuan Wardana, di mata hukum, pinjaman itu atas nama Anda dan dijamin oleh aset yang Anda klaim. Madam hanya melakukan apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan reputasinya setelah Anda menghinanya di ranjang rumah sakit. Dan ya, Madam menerima rekaman penuh kepanikan Anda. Ia menyimpan rekaman itu di brankasnya, sebagai pengingat betapa berharganya integritas. Saya sarankan Anda mencari pengacara yang baik. Jika Anda mencari Madam lagi, kami akan mengambil tindakan hukum yang lebih keras atas pelecehan. Tutup Peter, mengakhiri panggilan. Panggilan itu adalah konfirmasi terakhir bagi Bayu bahwa Arini tidak akan pernah memberinya belas kasihan. Ia terdiam di bilik telepon umum yang panas, menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan rumah dan aset, tetapi ia telah kehilangan masa depannya. Arini telah mengembalikan semua kekejaman Bayu kepadanya, tetapi dengan bunga yang jauh lebih besar, kehancuran total. Bayu Wardana kini benar-benar mencapai titik terendah. Ia merindukan rumah lamanya yang sederhana, rumah yang bahkan ia tidak tahu siapa pemilik aslinya, dan ia mulai merindukan Arini, bukan karena cinta, tetapi karena ia adalah satu-satunya sumber stabilitas dalam hidupnya yang kini telah menjadi puing. Ia memutuskan untuk melakukan perjalanan yang paling memalukan, mencari Arini secara langsung. Keterasingan dan keputusasaan yang dirasakan Bayu Wardana mencapai puncaknya. Setelah Peter menolak keras permintaannya untuk berbicara dengan Arini, Bayu tahu ia hanya punya satu cara untuk mendapatkan belas kasihan,
Atau setidaknya konfirmasi atas kehancurannya, konfrontasi langsung. Mengandalkan informasi samar dari sebuah majalah gosip yang melacak pergerakan Arini, Bayu mengetahui bahwa Arini berada di sebuah villa mewah di kawasan Puncak, Jawa Barat, tempat ia bekerja sambil memulihkan diri. Perjalanan ke Puncak adalah perjalanan paling memalukan dalam hidup Bayu. Ia naik bus umum yang berdesakan, mengenakan pakaian lusuh, dan merasakan pandangan jijik dari sesama penumpang. Beberapa di antaranya mungkin mengenali wajahnya dari berita yang terus-menerus memuat skandalnya. Setelah berjam-jam, ia tiba di gerbang sebuah kawasan eksklusif. Dengan sisa uang yang dimiliki, ia berhasil menyuap petugas keamanan untuk memberinya petunjuk menuju villa yang dicurigai. Saat ia tiba di depan sebuah gerbang kayu besar dengan sistem keamanan canggih, Bayu ragu. Di baliknya, terletak kehidupan baru Arini, kehidupan yang megah, damai, dan jutaan kali lebih kaya dari yang pernah Bayu bayangkan. Bayu Wardana, mantan pengusaha arogan, kini adalah pengemis di depan gerbang mantan istrinya. Ia menekan interkom dengan tangan gemetar. "Siapa?" Suara Peter terdengar dingin dan tajam. "Ini aku, Bayu," gumam Bayu. Suaranya parau karena kelelahan. "Aku harus bertemu Arini. Hanya sebentar. Ini penting." Ada keheningan panjang. Bayu mengira ia akan diusir, atau lebih buruk, diserahkan kepada polisi karena dicurigai melakukan pelecehan. Namun, setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, Peter menjawab, "Tunggu di gerbang. Madam mengizinkan Anda masuk. Dia ingin melihat seberapa jauh Anda akan jatuh. Tetapi dengar baik-baik, Bayu, ini adalah pertemuan terakhir Anda. Tidak ada negosiasi. Tidak ada permohonan. Anda di sini hanya untuk mendengarkan." Gerbang terbuka. Bayu berjalan menyusuri jalan setapak yang ditata apik, menuju sebuah villa minimalis modern yang dikelilingi taman zen yang menenangkan. Di teras belakang, menghadap panorama pegunungan yang berkabut, Arini duduk. Ia mengenakan dress sutra ringan berwarna hijau emerald, dengan rambut tergerai bebas. Di sebelahnya, Peter berdiri seperti penjaga kuil. Arini tidak berdiri. Ia hanya menatap Bayu yang lusuh dari atas sampai bawah. Raut wajahnya tanpa emosi. Bayu, dengan topi bisbol yang menutupi matanya yang lelah, kini berdiri di hadapan istrinya yang telah ia hina sebagai istri penyakitan. Bayu berlutut. "Arini," suaranya pecah, sebuah campuran dari keputusasaan dan rasa malu. "Aku mohon. Aku tahu aku salah. Aku datang bukan untuk memohon uang, meskipun aku bangkrut dan buronan. Aku datang untuk bertanya, mengapa? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Mengapa kamu menyembunyikan semuanya?" Aku tidak pernah tahu. Aku minta maaf." Arini menyesap tehnya. Matanya tidak berkedip. "Bangun, Bayu. Jangan berlutut. Kamu tidak pernah berlutut di hadapan siapapun, kecuali di hadapan uang." Bayu berdiri, wajahnya memerah. "Mengapa aku melakukannya?" Arini akhirnya berbicara, suaranya tenang, namun menusuk seperti jarum es. "Peter, tunjukkan padanya." Peter meletakkan sebuah tablet di atas meja di sebelah Bayu. Di layar, ada 2 dokumen. Surat cerai yang ditandatangani Bayu dan hasil röntgen rumah sakit Arini. "Aku menyembunyikan kekayaanku karena 2 alasan," jelas Arini. 1. Untuk keamanan bisnisku. Peter sudah menjelaskan. Alasan kedua, yang paling penting, untuk mengujimu. Aku ingin tahu, jika aku, istrimu, tidak memberimu kekayaan, apakah kamu akan mencintaiku? Apakah kamu akan menghargaiku? Apakah kamu akan menemaniku saat aku lemah? Arini menunjuk ke hasil röntgen. Saat kamu mengucapkan kata-kata kejam itu, Bayu, aku tidak sedang sakit demam biasa. Aku baru saja menjalani operasi tumor jinak kecil di perutku. Itu adalah momen terlemahku. Dan apa yang kamu katakan? Woye istri penyakitan. Aku sudah mengajukan cerai. Rumah mewah dan semua aset sudah kuambil kuserahkan ke calon istriku yang baru. Haha. Sebuah pengkhianatan yang bahkan tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Bayu terdiam.
Ia tidak pernah tahu Arini menjalani operasi. Ia hanya berasumsi Arini sakit karena kelelahan atau flu musiman. Kekejaman kata-katanya kini terasa 2 kali lebih berat. Aku minta maaf, Arini. Aku tidak tahu tentang operasi itu. Aku buta karena keserakahan, lirih Bayu. Arini tertawa. Tawa dingin yang tidak sampai ke matanya. Bukan, Bayu. Kamu tidak buta. Kamu egois. Dan aku menjawab kekejamanmu dengan kebenaran. Kamu bilang kamu mengambil semua aset? Aku menyerahkan semua aset kepadamu. Karena aset itu adalah utang. Kamu mengambil alih semua kewajiban finansial Wardana Konsultansi di bawah klausul Z7 saat kamu menceraikanku. Aku tidak merampokmu. Aku hanya membiarkanmu memanen apa yang kamu tabur. Arini kemudian mengalihkan pandangannya ke pemandangan pegunungan. Utang 47 miliar itu nyata. Bayu, kamu yang menandatangani jaminannya. Rumah itu telah disita. Kantor Wardana Konsultansi telah ditutup. Dan Selena, dia mencampakkanmu karena dia tahu kamu tidak punya apa-apa lagi. Dia hanya ingin uangmu, dan dia tidak akan pernah mencintaimu. Sama seperti kamu tidak pernah mencintaiku. Bayu Wardana, yang kini tidak punya apa-apa lagi, duduk di kursi teras yang kosong. Ia merasakan penyesalan yang mendalam, bukan hanya karena kehilangan uang, tetapi karena ia menyia-nyiakan wanita yang mencintainya dengan tulus, dan yang juga ternyata adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Apa yang harus aku lakukan, Arini? Tanyanya. Suaranya kini kembali seperti manusia biasa, tanpa arogansi. Aku tidak punya apa-apa. Aku buronan. Arini menatapnya. Ada sedikit jejak kesedihan yang samar di matanya. Kesedihan karena membuang 5 tahun hidupnya pada pria yang salah. Aku tidak akan memenjarakanmu, Bayu. Itu terlalu cepat. Aku akan membiarkan hukum perdata menangani utang 47 miliar itu. Tapi aku akan memberimu satu hal, kebenaran. Arini kemudian menjelaskan tentang Phoenix Global dan bagaimana ia mencapai pendapatan 1 miliar per bulan. Semua berawal dari proyek kecil yang ia kerjakan saat Bayu sibuk mengkritik bisnis online kecil-kecilannya. Ia menceritakan bagaimana ia memutar modal, membangun jaringan, dan menjadi fintech pionir yang dihormati di Asia. Kamu pikir kamu adalah suamiku, Bayu. Kamu adalah penghambat. Kamu adalah alasan aku harus menyembunyikan kehebatanku. Dan sekarang, setelah kamu menceraikanku, aku bebas. Aku bebas menjadi diriku sendiri, the 1 miliar dolar woman. Bayu hanya bisa menundukkan kepalanya. Arini telah mengalahkannya di setiap tingkatan, finansial, mental, dan moral. Aku tidak bisa memaafkanmu, Bayu. Tutup Arini, berdiri untuk pertama kalinya. Aura kekuatannya kini mendominasi seluruh teras. Tapi aku akan memberimu pelajaran terakhir. Peter, berikan dia tiket. Peter menyerahkan selembar amplop budget kepada Bayu. Di dalamnya ada tiket bus ke Jakarta dan sedikit uang tunai. Ini bukan belas kasihan, Bayu, ujar Arini dingin. Ini adalah biaya untuk pelajaran yang sangat mahal yang baru saja kamu terima. Jangan pernah meremehkan seorang wanita. Jangan pernah mencintai keserakahan lebih dari integritas. Dan jangan pernah lagi, memanggilku istri penyakitan. Bayu mengambil amplop itu. Air mata penyesalan dan kehancuran mengalir di pipinya. Ia tidak memohon lagi. Ia hanya berbalik dan pergi, berjalan keluar dari gerbang villa mewah itu, meninggalkan Arini dan kehidupan emasnya untuk selamanya. Bayu Wardana kembali ke Jakarta. Bukan dengan limusin mewah atau jet pribadi, melainkan dengan bus ekonomi, membawa serta penyesalan yang jauh lebih berat daripada utang 47 miliar. Tiket bus dan uang saku yang diberikan Arini adalah pengingat terakhir akan kebaikan yang ia tolak dan kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Ia tiba di terminal bus yang ramai, menyadari bahwa ia benar-benar sendirian. Selena tidak dapat dihubungi. Semua teman dan koleganya menghindarinya. Ia menjadi pelajaran hidup berjalan tentang keserakahan dan pengkhianatan. Selama beberapa minggu, Bayu hidup nomaden, tidur di masjid, makan dari warung pinggir jalan, dan secara sporadis mencoba mencari pekerjaan kasar. Namun,
Citranya yang viral sebagai penipu 47 miliar, menghalanginya di setiap kesempatan. Pada akhirnya, Bayu menyerah. Ia tahu ia harus mempertanggungjawabkan utangnya. Ia menghubungi pengacara dari Bank Cangkang Panama, dan melalui proses hukum yang berlarut-larut, dipaksa untuk menyatakan diri bangkrut. Sebagai akibatnya, ia dikenakan larangan berbisnis dan harus bekerja seumur hidup untuk melunasi utang sipilnya yang besar, meskipun sebagian besar utang itu adalah utang paper aset yang sengaja dibuat Arini. Arini telah memastikan bahwa Bayu tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan lamanya yang mewah. Sementara Bayu menjalani kehidupannya yang baru sebagai buruh lepas di gudang logistik, jauh dari kilauan lampu kota, nasib Selena juga tidak jauh berbeda. Selena, setelah mencampakkan Bayu di bandara, kembali ke rumah orang tuanya dengan harapan ia dapat kembali ke kehidupan lamanya yang nyaman. Namun, ia segera menyadari bahwa reputasinya juga hancur. Foto-fotonya yang mencolok di pernikahan dan di Maladewa, serta teriakannya yang mencampakkan Bayu di hadapan media, menjadi viral. Ia dicap sebagai gold digger gagal, yang berhati dingin. Pernikahan singkatnya dengan Bayu, yang kini telah dibatalkan di mata hukum sipil, menghantuinya. Pekerjaannya sebagai influencer dibatalkan, dan ia dikeluarkan dari lingkaran sosialnya. Selena akhirnya terpaksa bekerja di tempat yang jauh dari gemerlap, menghabiskan hari-harinya mencoba membangun kembali reputasi yang hancur, tetapi selalu gagal karena bayang-bayang Bayu Wardana dan Arini. Di sisi lain kota, Arini, sang Phoenix, benar-benar bangkit dari abu. Setelah konfrontasi terakhir dengan Bayu, Arini menutup bab masa lalunya. Ia menjual villa di puncak dan kembali ke sarang Phoenix di SCBD, menjalankan Phoenix Global dengan kekuatan penuh dan tanpa hambatan. Pengungkapan identitasnya sebagai The $1 miliar woman justru menjadi dorongan bisnis terbesar. Investor global yang menghargai kecerdasan, ketenangan di bawah tekanan, dan kemampuan manuver finansialnya, berbondong-bondong untuk berinvestasi. Phoenix Global tidak hanya melanjutkan dominasinya di sektor fintech Asia, tetapi juga melebarkan sayap ke properti real dan venture capital. Pendapatan bulanan Arini yang tadinya $1 miliar kini berlipat ganda, dan ia menjadi salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh di Asia Tenggara. Dana Integritas Phoenix, DIP, berkembang pesat, membantu ratusan wanita di seluruh negeri untuk mendapatkan kemandirian finansial setelah dicurangi atau ditinggalkan oleh pasangannya. Arini menjadi simbol harapan dan kekuatan. Ia diundang ke forum-forum global, bukan lagi sebagai istri pengusaha yang tidak penting, tetapi sebagai seorang visioner. 3 tahun setelah perceraiannya, Arini menghadiri sebuah acara amal gala dinner di Jakarta. Ia memancarkan aura percaya diri dan kemewahan yang tenang. Di tangannya, ia tidak lagi mengenakan cincin kawin, tetapi sebuah cincin berlian sederhana yang ia beli sendiri, simbol dari kemandiriannya. Saat meninggalkan acara, Peter membukakan pintu Maybach untuknya. Sempurna, Madam. Bayu Wardana masih bekerja di gudang logistik di Jakarta Utara. Selena menikah dengan seorang pria yang bekerja sebagai akuntan, mencoba hidup sederhana di pinggiran kota. Lapor Peter, menyampaikan laporan akhir tentang nasib mantan suaminya. Arini mengangguk. Ia tidak merasakan kegembiraan atau kepuasan. Hanya ada rasa penutupan. Apakah mereka pernah mencoba menghubungiku lagi? Tanya Arini. Tidak, Madam. Bayu sadar bahwa pintu itu sudah tertutup. Dan Selena tidak memiliki keberanian. Arini menatap keluar jendela mobil, melihat lampu-lampu Jakarta yang bersinar terang. Lampu-lampu yang kini semuanya seolah menyala untuknya. Tugas sudah selesai, Peter, kata Arini pelan. Aku membalas kekejamannya, bukan dengan uang, tetapi dengan kebenaran yang kejam. Dia memanggilku, istri penyakitan, saat aku di ranjang rumah sakit. Aku mengembalikan gelar itu kepadanya, suami penyakitan, seorang yang jiwanya sakit karena keserakahan. Maybach melaju, meninggalkan Bayu Wardana di masa lalu. Arini tidak mencari pengganti Bayu. Ia fokus pada kekaisarannya, menikmati kebebasannya, dan menyadari bahwa cinta sejati satu-satunya yang ia butuhkan adalah cinta terhadap integritas, diri sendiri, dan pekerjaan yang penuh makna. Kisah Bayu adalah peringatan.
Kisah Arini adalah legenda yang baru dimulai. Tamat.